Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholah Syariah Bapak Eko Novianto dan segenap para pengurus DKM yang lain, juga yang saya hormati hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di tahun 2023 ini. Kita masih pada hidup, alhamdulillah, karena banyak sebagian juga saudara kita yang nggak ngerasain tahun 2023 karena tahun 2022 pada meninggal. Maka kita bersyukur masih dapat nikmat panjang umur. Semoga umur kita umur yang manfaat, umur yang kita gunakan sebaik mungkin untuk taat beribadah kepada Allah, bukan orang yang menyia-nyiakan sisa usianya atau sisa umurnya. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada karibaan junjungan alam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin hari kita semakin mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Payah pinjam dulu. Sholat maksudnya. Bab salat ya. Iya. Khususnya salat. Sholat ya. Bab jamaah ya. Jamaah. Coba sekarang kita kembali bahas tentang Kitabul Jami'. Dibuka Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu yang terakhir, halaman 296 biar berimbang antara ibadah dengan adab. 296 ya. Kitabul Jami' babul adab. Itu. Udah ketemu? Dulu pernah dibahas tapi belum pegang kitab. Sekarang dibahas dengan pegang kitab. Nanti gantian. Karena kita temanya tematik ya. Karena kalaupun diurutkan materinya ada yang bolos, terulang lagi. Jadi tematik aja lah. Yaitu Kitabul Jami', kitab keseluruhan maksudnya. Babul adab, bab adab, halaman 296. Sudah ketemu semua? Ya. Bab ini membahas tentang bab adab atau etika, baik sesama muslim, sesama manusia, dibahas di bab ini. Sudah semua? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Hakul muslimi, haknya seorang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lainnya, situn, ada 6 perkara hak. Jadi hak sesama muslim ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Jika kita merampas haknya, dosa nggak? Dosa. Seperti siapa yang dibunuh Sambo, apa? Oh, Joshua. Joshua itu punya hak hidup, dibunuh, berarti merampas haknya orang lain. Nah, dalam sesama muslim pun ada hak, itu sama manusia ya, nggak boleh merampas hak orang. Nah, ini dalam lingkup yang lebih kecil, sesama muslim saja kita punya hak, di mana kita harus menghargai haknya sesama saudara muslim kita. Ada 6 hal kata Rasulullah. Yang pertama, haknya sesama muslim itu adalah Iza apabila lakitahu, berjumpa dengannya. Domirnya itu kepada muslim. Iza apabila lakitahu, berjumpa dengan seorang muslim, fasallim, maka salamlah, ucapkan salam alaihi, kepadanya. Jadi hak sesama muslim itu kalau ketemu salam. Kalau kita kan nggak pro, coy, ya, woi, itu hak. Nah, yang pertama dulu kita bahas salam. Jadi salam itu mengucapkannya hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Yang harus kita perhatikan, sebenarnya ketika saya mengucapkan salam untuk Bapak semua yang hadir di sini, sebenarnya ketika yang menjawab hanya 1 orang itu sudah cukup sebenarnya. Tapi untuk sifatnya karena dita'zimi, untuk menghormati, maka lebih bagus kita jawab semua. Termasuk kita begini, kita datang serombongan, kondangan, ada 10 orang kondangan. Yang ngucapin salam 1 orang itu sudah cukup mewakili sebenarnya. Sudah cukup mewakili. Jangan Assalamualaikum semua. Nah, karena domain itu dipakai domain antum, kalian. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian, begitu. Kecuali ucapannya assalamualaikum, gitu. Sebenarnya. Tapi kalau ketika diucapkan salam, contoh saya mengucapkan salam nih, yang jawab 1 orang, enak nggak dengarnya? Nggak enak, karena cuma 1 orang, padahal orangnya banyak. Di hak sesama muslim itu kata Rasulullah, kalau berjumpa, apabila bertemu, maka salamlah. Salam itu jangan agak remeh, Pak. Salam itu doa. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian. Semoga salam dan sejahtera kepada kalian. Nah, kalau 1000 orang yang doain, diaminkan malaikat, kalau terkabul tuh, jangan pernah meremehkan salam. Selain salam itu identitas kita sebagai muslim, salam itu juga adalah sebagai doa kepada sesama muslim. Itu yang pertama, hak sesama muslim. Yang kedua, wa idza apabila da'aka kamu diundang, fajibhu, maka hadirlah undangannya. Jadi mendatangi kondangan itu nyata wajib, Pak Eko. Wajib. Walaupun kata ulama yang wajib itu walimatun nikah, walimatul arus. Tapi hadis ini menjelaskan kalau diundang, kalau kamu diundang, maka datangilah undangannya.
Masalahnya kita kadang-kadang kalau hajatan pengennya amplop sih. Ya. Makanya saya pernah sampaikan bahwasanya sebenarnya hajatan itu ajaran agama kita, syariat kita mengajarkan tentang walimah itu, walimah. Karena walimah itu bentuk syukur kita, bentuk syukur kepada Allah, wujudnya kepada Allah semakin taat kepada manusia jadi berbagi nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi hajatan itu adalah kita walimahan itu maknanya adalah menjamu orang untuk makan-makan. Jadi walimah itu maknanya adalah jamuan makanan, menjamu kerabat, tetangga kita, handai tora, saudara kita untuk makan di rumah kita, itu namanya walimah. Itu sama sekali gak ada unsur amplop itu. Tapi sekarang ditarik menjadi budaya, betul kan? Iya, seakan-akan kalau hajatan harus untung gitu, itu repot Pak. Makanya kita ini sekarang terkekang, terbelenggu dengan budaya kita sendiri, tercekek gitu Pak. Ya kan, kalau nggak punya duit malu nggak kondangan, ya kan? Kita nggak datang dicemberutin. Padahal orang nggak datang tuh karena takut dikatain. Oh, nggak datang ngasih amplop. Ini jeleknya. Padahal walimah itu luar biasa. Bentuk syukur kepada Allah selain taat itu berbagi tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikahin anak, kekahan anak, itu kan nikmat. Kita ceritakan, jamulah makanan. Itu satu. Yang kedua, maaf Pak, kalau hajatan, tolong jangan merintahin tukang parkir, mintain duit tamu. Tukang parkir, suruhlah keamanan kita Bang Dirja sama Pak RT Udin untuk jagain parkir tamu kita, kasih mereka 100.000 seharian. Bang, Pak, tolong tamu saya jangan dipintain uang parkir, karena itu kan tamu saya, betul? Tamu kita, kenapa kok dipintain parkir? Ini kadang-kadang udah geser Pak, dari awalnya syariat jadi budaya mutlak dan jelek sekali itu. Udah kayak apa orang takut nggak punya receh, nggak ngasih malu kan? Karena itu maka kalau kita hajat tanggung jawablah terhadap tamu kita. Jalanan ya diatur, parkirin motornya diatur, sampaikan kepada yang jaga parkir. Jangan coba-coba minta tamu saya. Begitu baru hebat itu. Satu. Yang kedua, kalau kita hajatan jangan pernah nyatet isi amplop. Awas, nyatet isi amplop itu penyakit Pak, menyeramkan. Orang ketika kondangan 20.000 biasanya nggak berani nyatet nama, kan? Bener nggak? Kosongin namanya, takut diancam. Kok Agus kondangan 20.000, awas aja 20.000. Kan jelek banget itu. Di satu sisi kita wajib menghadiri tapi di sisi lain kita dipalak sama yang hajatan, benar nggak? Walaupun nggak secara langsung, karena apa diancam? Namanya siapa nih? Pak Heru, ya 35, tanggung banget, 50.000. Kan jelek. Udah jangan pernah ngitung siapa yang ngasih dan berapa isinya. Orang ngasih amplop ya silakan, enggak ya udah. Wong kita yang punya hajat kok, benar nggak Pak? Jadi kita nggak terkekang dengan hajatan, nggak bela-belain, ya Allah. Kadang-kadang saya sedih, kok jadi budaya orang jauh-jauh kondangan sampai situ, sampai tempat hajatan jam 3 sore, makan udah pada kurus, habis tinggal pisang sama air. Emang kita kunyuk, kasih pisang doang. Padahal kamu jauh-jauh loh Pak. Itu kan kamu wajib kita muliakan, kan wajib kita muliakan. Kasih makan, kasih hidangan, kasih sambutan. Sampai kita nyambutnya orang biar pakai batik semua, itu kan bentuk penghormatan. Tapi ujungnya nggak jelek, nggak enak ujungnya. Amplopnya dia bukain, siapa itu? Pak Eko, oh di KF 35 kan. Jelek itu. Padahal walimah itu ajaran agama kita. Di satu sisi kita ini wajib menghadiri undangan, tapi sisi lain kita cedak jeduk. Kenapa? Belum gajian. Hajatan tanggal 21 hajatannya. Gajian belum belum. Dan coba itu. Datang salah, nggak datang salah, akhirnya ngutang lah sama tetangga gara-gara pengen kondangan. Tapi sekali lagi, faiza da'aka wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang maka hadirilah undangannya. Jadi menghadiri undangan hukumnya wajib, bawa amplop hukumnya tidak wajib. Bawa amplop hukumnya mubah, boleh ngasih, boleh tidak.
siap-siap besok yang hajatan kalau ada dapat amplop. Ngaji katanya. Ya boleh kalau sifatnya membantu, ya boleh-boleh saja. Tapi di kampung itu bukan amplop Pak. Ada yang punya gabah ya gabah sekarung, ada pisang sekandang, ada ayam sekandang gitu kan. Itu kalau di kampung begitu, nggak usah catat isi amplopnya. Nah itu bukan budaya kita, ini budaya barat itu, hajatan dengan amplop itu budaya barat. Budaya kita jangan ngariung barang-barang, masak barang-barang. Tapi kita kembali ke hadis ini bahwa kata Rasul kalau diundang maka datangilah undangannya. Kalau enggak dosa kita. Kalau tidak ada uzur syar'i kita enggak menghadiri undangan maka dosa. Tapi ingat bahwa hajatan itu yang dipinta sama tuan hajat, tuan rumah hanya doa restu. Betul nggak? Mohon doa restu. Benar sih, mohon doa restu. Tapi buktinya apa? Orang nggak kondangan dijebrutin, kondangan nggak ada namanya, amplopnya nggak ditulis, jebrutin. Kenapa gitu? Nah itu yang kedua. Ketiga, wa idzastansohaka, apabila istansohaka kamu diminta nasihat sama saudara muslimmu, maksudnya diminta nasihat, minta pendapat, fansohu maka nasihatilah ya. Curhat saudara kita, bininya jajan online mulu, asal gimana nih bini gua nih jajan online mulu. Tenaga sih nggak pernah, matahari udah tutup kan matahari, ke pasar udah jarang, tapi kok duit habis mulu, nyata online belinya. Bini sekarang pada pinter, nggak gerutu lah curhat lah sama Pak Reddy, udah cerain aja udah. Benar itu, nasehatin yang benar. Kalau kita bisa memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat yang benar. Wajib memberikan nasihat semampu kita. Itu yang ketiga, hak sesama muslim. Wa idza danaba bila antosa bangkis, apa itu bangkis? Bersin. Wa hamidallah, dia memuji Allah ketika bersin. Alhamdulillah, fasyammithu, maka jawablah doa tahmidnya itu dengan yarhamukallah. Wa idza maridu, apabila saudaramu sakit, meriang, fa'udhu maka besuk. Nah ini nih, kalau sakit besuk, punya hak saudara yang sakit itu besuk. Walaupun yang sakit nggak perlu teriak-teriak, kita sakit, musibah sembunyikan, jangan mengumbar-umbar musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena seluruh nabi itu ketika diberikan cobaan nggak pernah teriak-teriak. Jadi kalau kita kan suka teriak, ya maklum sih, kita kan bukan nabi ya. Tapi sebenarnya nggak bagus, mengumbar-umbar musibah itu jelek. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang kurang bersyukur. Dikasih sehat puluhan tahun, baru meriang hanya teriak-teriak. Nah ini kerok merah banget, saya jebret, ini merah banget, mohon doanya ya. Lebay. Sembunyikanlah musibah yang Allah berikan kepada kita. Malu para nabi kasih sakit, sampai seumur hidupnya sakit, nggak pernah kita sembuh. Malu sama Allah. Baru dikasih sehari aja teriak-teriak, malu. Nah, jadi hak sesama muslim sakit tengoklah. Maka sering saya sampaikan bahwa Rasulullah itu kalau sebelum sholat lihat ke belakang, lihat siapa jamaahnya, siapa makmumnya, orang tua, anak bocah, orang tua, bocah, orang sakit, orang punya hajat, berarti jangan lama-lama. Tapi setelah sholat juga ke belakang lagi ngadepnya. Nah, absen nih, siapa yang nggak hadir? Saya tidak kemana nih? Oh, sakit, tenang, itu maksudnya. Tapi kok kemana sakit? Tengokin. Jadi hak, Rasulullah bilang hak seorang muslim nengok saudara yang sakit. Karena orang sakit itu jangankan didoakan, ditengokin harus senang. Mungkin seberapa sekian persen lah obat itu ketika sakit ditengok senang banget ya. Benar Pak? Apalagi doanya. Ditengok lomok ya, nggak usah bawa apa-apa, senang banget. Obat itu menyemangati saudara kita yang sakit dengan melihat wajahnya saja udah senang banget.
Dan insya Allah nanti ketika kita pun sakit banyak yang besuk. Kalau kita terbiasa membesuk saudara yang sakit, insya Allah sama dengan kematian. Kita suka takziah kepada orang mati, kita mati juga takziahin orang. Tapi jangan harap didoakan ditakziah orang lain kalau kita ketika tangga meninggal nggak pernah takziah. Jangan harap. Padahal doa dari orang itu jangan kau remehkan. Di antara banyak orang yang mendoakan, mungkin ada mereka yang lebih dekat kepada Tuhannya. Bisa jadi dialah yang menyebabkan wasilah doa kita dikabul sama Allah. Nah, kita nggak tahu. Di antara kita nggak tahu siapa yang bersih hatinya kan. Dan ada yang lebih dekat kepada Tuhan dengan dibesuk, didoakan. Bisa jadi itu yang menyembuhkan dengan wasilah doa. Wa idza dan apabila mati fattabi'hu. Kalau ada yang mati sesama muslim, maka urusilah, maka ringankanlah bebannya dengan mengurusnya. Ya, memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan memakamkan. Ini udah masih pada ingat kan nih? Soalnya lama nggak ada yang mati nih. Jadi nggak berantemnya lupa lagi nanti. Masih ingat nggak cara? Kalau nggak latihan lagi nanti. Siap-siap semuanya. Cara pemulasan jenazah ya, masa lupa lagi. Tapi ya butuh diberanikan juga. Kalau Pak Ide sudah berani, kalau temannya berani kan. Kalau dia kan belum tentu. Tetap harus belajar ya Pak ya. Tetap belajar cara pemulasan. Boleh kita nanti praktek lagi sama ibu-ibu gabung nanti silakan. Diatur lagi. Nah takut lupa. Karena kita nggak tahu kan kalau masih ada saya, kalau nggak ada, kalau Ustaz Heru ada, kalau nggak ada, jadi harus bisa semua. Karena ini kewajiban kita. Idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang mati saudaraku, maka urus dia. Tanggung jawab kita. Kalau nggak diurus sekampung kita dosa, seperumahan dosa semua. Karena hukumnya fardu kifayah. Nah. Bab ini ada yang nanya silakan tentang hak sama muslim sebelum saya teruskan. Yang tadi salam, Ya. kan itu buat kalian. Terus kalau kita ketemu masing-masing assalamualaikum, assalamualaikum. Sebenarnya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Saat itu pakai domir apa boleh, pakai domir antum juga boleh. Tapi kan biasanya umumnya kita kan pakai domir kum. Nah, kalau kita mengucapkan kum domir antum kepada satu orang itu boleh sah, benar. Tapi kalau kita mengucapkan kepada banyak orang dengan domir ka, domir anta itu salah. Banyak orang nih saya ucapin assalamualaikum, salah, karena nggak sesuai. Karena orangnya banyak. Tapi kalau kita ke satu orang mengucapkan assalamualaikum nggak salah. Ya antum kan boleh. Tapi kalau banyak orang kita ucapkan assalamualaikum nggak boleh, itu salah. Nah, jangan meremehkan domir. Domir jangan diremehkan karena nanti maknanya bisa salah. Maka saya sampaikan, sekalipun di Quran itu bacaannya Robbi habli, tapi kalau kita mimpin doa baca Robbana hablana. Karena kalau kita baca Robbi habli, kata Rasulullah, orang imam yang baca doa seperti itu khona itu khianat, mengkhianati para makmumnya. Dia mimpin doa tapi untuk diri sendiri. Makmumnya karena nggak tahu main amin amin baik amin. Nggak boleh begitu. Sekalipun di teks Al-Qur'annya bacanya Robbi habli, dia baca Robbana hablana, jangan dibaca Robbi. Kenapa? Kita kan ngedoain banyak orang, masa kita bacanya untuk diri sendiri? Itu nggak boleh, itu curang, imam yang curang. Nah jadi betul, sekalipun kita mengucapkan doaku itu benar. Tapi kalau banyak orang kita ucapkan assalamualaikum itu malah salah, nggak boleh. Ada lagi? Lanjut? Oke, kita lanjutkan. Rawahu Muslim, artinya sahih. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru, lihatlah, pandanglah olehmu, ila kepada man orang, wa asfala, dia yang asfala lebih rendah, minhum darimu. Unzuru, pandanglah,
lihatlah ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih rendah darimu. Ini maksudnya dalam urusan dunia. Lihat orang yang lebih rendah dari kita. Wala tanzuru, dan janganlah tanzuru kamu memandang ila kepada man huwa, yaitu seorang yang fauqakum, yang lebih kuat, yang lebih mapan darimu. Jangan melihat orang yang lebih kaya dalam urusan dunia. Lihatlah ke bawah. Fahuwa ajdaru, karena itu lebih baik. Allah, agar kamu tidak tazdaru, meremehkan, merendahkan, menganggap enteng. Apa itu? Nikmat Allah, yaitu nikmat Allah alaikum, yang Allah berikan kepada kamu. Jadi dalam urusan dunia itu memandang ke bawah. Nah, jadi ingat nih bahwa kata Rasul di hadis lain, nggak ada di sini, bahwa kata beliau alamatus sa'adah arba'atun, tanda orang bahagia itu ada 4. Salah satunya ini, cuma biar asik kita sampaikan semua, karena yang ini terakhir ini, yang melihat ke bawah. Bahwa tanda bahagia itu ada 4 item. Ya, kalau keempat-empatnya ada di kita, berarti kita termasuk orang yang bahagia. Bukan pura-pura bahagia, karena ada orang yang pura-pura bahagia, ada orang yang terkesan bahagia. Tahu nggak bedanya? Pura-pura bahagia, enggak senang sebenarnya, tapi biar kelihatan senang. Dan ada orang yang terkesan bahagia, terlihat bahagia, tapi faktanya sengsara. Habis baru nikah, cowoknya ganteng, bininya cakep, kaya, besok cerai, baru 9 bulan, ternyata nggak bahagia. Terlihatnya mesra banget, terlihat, tapi faktanya nggak bahagia. Nah, ada 4 alamatus sa'adah, tanda bahagia itu 4. Kita harus paham nih. Kalau 4-4-nya ada di sini, bukan satu ya, 4-4-nya ada di sini, berarti kita bahagia. 1, orang bahagia itu kata Rasul zikruz dzunubil maudiyah. Orang yang bahagia itu yaitu orang yang mengingat dosa masa lalu. Tanda bahagia yang pertama. Jadi mengingat-ingat dosa yang dulu pernah kita lakukan, semuanya diingat-ingat. Kok apa hubungannya antara ingat dosa dengan bahagia? Begini. Orang yang ingat dosa, sudah barang tentu dia takut akan siksaannya. Karena ingat dosa itu jalan taubat, mustahil orang bisa taubat kalau nggak tahu dosanya apa. Betul nggak? Nah, jadi orang yang ingat-ingat dosa itu, dia takut akan siksaannya. Dan orang yang takut siksaan Allah, tentu dia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Beda dengan takut sama setan, sama binatang buas, semakin takut dia jauhin. Tapi takut kepada Allah semakin dekat. Dan orang yang dekat dengan Allah tentu tentram jiwanya. Karena yang menjamin ketentraman jiwa, kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena pangkat jabatan, status sosial, tapi yang menjamin tentramnya hati ini, bahagianya jiwa ini adalah seberapa dekat kita dengan Allah. Apa kata Allah? Yang saya sampaikan ayatnya. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan, memberikan ketentraman jiwa, kebahagiaan kepada orang yang beriman, di hatinya orang-orang yang beriman. Dialah Allah yang menurunkan kedamaian dalam hatinya orang-orang yang beriman. Yazdadu imanan ma'a imanihim, dan Allah akan menambahkan keimanan yang ada di dada mereka. Jadi ingat dosa itu membahagiakan diri kita. Contoh, kalau mau pengen bukti, pendosa besar itu endingnya akan bahagia jika dia mengakui dosanya. Contoh, ini pernah saya ceritakan. Masih ingat gak namanya Dinar Al-Ayyar? Masih ingat ya? Pendosa ulung,
aja lakukan. Sama orang tua durhaka. Nah, suatu hari Dinar ingat nggak bahwa nemu tulang belulang di pemakaman. Ketika nemu tulang ya orang dikubur, disanakan pada pasir tuh. Kalau ada badai pasir kan keangkat di Arab juga. Ini kisah nyata ya. Keangkat itu tulang belulang tuh. Nah, gara-gara ingat mati, ingat tulang itu, ya Allah, ternyata aku kelak akan seperti ini. Jadi tulang belulang akan mati maksudnya. Sementara seumur hidupku dosa semua yang kulakukan. Maka dia ketakutan, gemeteran, langsung pulang. Ibunya seorang ustazah, ya, seorang ahli agama. Pulanglah ngadu ke ibunya. Maka bukan pemuda yang masih bocah, ini udah mungkin berjalan tua lah ya. Ini namanya Dinar al-Ahyar. Adulah ke ibunya, bertanya, Bu, apa yang harus dilakukan oleh seorang budak yang lari dari majikannya? Maksudnya ini kan bahasa kiasan. Apa yang dilakukan sama orang yang berumur dengan dosa, yang telah durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua? Ibunya bilang, seorang budak yang lari dari majikannya, seorang hamba yang telah durhaka kepada Allah karena maksiatnya, dia menutup mulutnya, mengunci tangannya, mengikat kedua kakinya, menutup telinganya, dan memperburuk pakaiannya. Artinya menghentikan dosa lisannya, menghentikan dosa matanya, menghentikan dosa telinganya, menghentikan dosa tangan dan kakinya. Taubatan nasuha, totalitas. Itu kata ibunya. Benar. Kemudian Dinar mandi, sholat sunnah 2 rakaat, sholat taubat, baca Quran. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Baca Quran dari awal sampai ketemu ayat ini, Dinar semakin gemeteran. Orang Arab mengerti apa yang dibaca sama kita. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka Tuhanmu akan menanyakan kalian semua tentang apa yang kamu lakukan di dunia. Semakin gemetar, takut, waduh, akan ditanyakan semua. Kita ini kan di dunia kan seperti masuk supermarket, Pak, seperti masuk Indomaret, Pak, seperti masuk Alfamart. Keranjang silakan kau penuhkan isinya, tapi nanti saat dikasir semakin banyak bawaan kita, belanjaan kita, semakin lama tertahan di kasir. Tit, tit, ditanyakan satu-satu harta kita. Dari mana kau dapatkan, bagaimana kau belanjakan? Dinar takut, kenapa? Seumur hidupnya penuh dengan dosa. Makin gemeteran. Lalu Dinar pingsan. Kenapa? Ingat dosa seumur hidupnya, sepanjang hidupnya dosa semua. Kalau kita masih mending, kadang benar, kadang PA yang masih mending ya. Nah, ini yang sama kan yang PA seumur umur. Kita masih mending lah. Langsung pingsan Dinar ya. Kemudian digendong lah sama ibu, dipeluk sama ibunya. Setelah siuman ditanya sama mamanya, nah, di mana tempat perjumpaan? Maksudnya apa? Seorang ibu ini punya anak tapi kayak gak punya anak, karena anaknya durhaka, brengsek. Jadi kayak gak punya anak, gimana sih? Maka ibunya ketika melihat anak seperti itu rindu. Di mana tempat perjumpaan? Kata ibunya. Apa kata Dinar? Ibu, jika nanti engkau tidak mendapatkanku di padang mahsyar, tempat dikumpulkan seluruh umat manusia setelah hari kiamat, membawa buku catatan dosa atau pahalanya mereka masing-masing, engkau tidak menemukan aku di padang mahsyar, tanyalah keberadaanku kepada Malik penjaga neraka. Maksudnya apa? Dia merasa nggak pantas lagi ditimbang, Pak, saking banyak dosanya. Dia yakin neraka, udah pasti neraka. Kalau kita kan masih mending ya, masih ada yakin surga kan ya. Apalagi Pak Eko ya, nah mungkin yakin surga lah. Tapi Dinar enggak, boro-boro ditimbang, boro-boro surga ditimbangnya nggak pantas. Yakin, tanyakan saja kepada malaikat Malik, Bu, di mana aku? Sudah merasa ada neraka. Nah, berangkat dari sinilah Syekh Abu Nawas mengarang syair yang pernah kita baca, sering kita hafalkan. Itu dari sini ceritanya. Merasa sebagai orang yang gak layak masuk surga. Masih ingat tak? Ilahi las kulil firdausi a'la wala aqwa
hafal semua ya, tapi paham nggak maknanya? Ilahi, ya Tuhan, lastu lil firdausi a'la. Aku nggak layak, nggak pantas sebagai ahli surga. Pengakuan, muhasabah, introspeksi diri, ngaca dengan diri kita. Aku ini nggak pantas ya Allah sebagai ahli surga. Ini bagus banget Pak, diamalkan, tahajud, dibaca sambil wirid. Ngakulah kita sebagai pendosa. Aku nggak layak ya Allah di surga. Tetapi wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi aku nggak kuat ya Allah karena bisa di neraka. Nggak layak surga, tapi aku nggak mampu menahan sisa nerakamu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka anugerahkanlah taubat kepadaku, ampunilah dosaku. Fa innaka ghafurun dzambil azim. Sesungguhnya engkau maha pengampun dosa-dosa besar. Ini Syekh Abu Nawas itu terkenal kan pelawak, sebenarnya itu penyair. Nah dari sini ceritanya bahwa kita ini orang yang ingat dosa itu nggak pantas masuk surga, tapi takut ke neraka. Kan bijak sekali, namanya kepasrahan. Dan sampai di sini Dira nggak kuat meneruskan bacaan. Dan ternyata setelah mengucapkan bahwa tanyakan diriku kepada mandi kepada ibunya, itu kalimat terakhir di penghujung hayatnya Dina. Dia meninggal setelah mengucapkan kalimat itu, menghembuskan nafas terakhir. Singkat cerita, selang 3 hari wafatnya Dina al-Ayyam, sahabatnya bermimpi dalam tidurnya bahwa Dina di alam barzahnya, di kuburnya, menggunakan surban warna hijau. Seraya megang Quran dan membaca 2 ayat yang dibaca di penghujung ayatnya, yaitu fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Tuhanmu akan menanyakan kepada kalian semua tentang apa-apa yang kamu lakukan sejak pagi, di mana catatnya dosa kita. Bukan lagi orang tua tanggung jawab, masing-masing kita tanggung jawab akan dosa kita. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang kamu lakukan. Ayat yang dibaca hanya itu, diulang-ulang dalam kuburnya, kata sahabat Dina. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, terus dibaca. Kemudian si Dina mengucapkan salam kepada sahabatnya dalam mimpi sahabatnya. Wahai sahabatku, sampaikan salam kepada ibuku bahwa aku ini pendosa, berlumuran dengan maksiat, tetapi Allah menerima taubatku karena aku ingat dosaku, ingat diriku sebagai pendosa. Aku mohon taubat dan Allah Maha mengetahui dan Maha pengampun. Salamkan kepada ibuku bahwasanya aku berada di surga. Seorang pendosa yang ingat dosa. Jangan dilupakan dosa. Kalau kita lupa dengan dosa, kapan tobatnya? Maka jangan bangga seakan-akan kita bersih dari dosa, baik dosa kepada Allah kepada manusia. Coba diingat-ingat satu, ketemu nanti. Datangkan diri kita sebagai pendosa kepada Allah. Itulah orang yang bahagia, yang sebenarnya, karena dia dekat dengan Allah. Dekat dengan harta nggak bahagia, belum tuh. Kenapa? Bisa jadi kayanya kita, hartanya kita itu bukan nikmat tapi istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu adalah azab berupa nikmat, siksaan dari Allah di dunia, tapi berupa kesenangan. Enggak bahagia, enggak. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, mau kaya mau miskin, kalau dia dekat dengan Allah, itulah orang yang bahagia sesungguhnya. Nah, ingatlah dosa. Jadi alamatus sa'adah, tanda orang bahagia yang pertama adalah dzikru dzunubil madiyati, itu orang yang mengingat dosa masa lalu. Yang kedua, bahwa alamatus sa'adah, tanda orang bahagia yang kedua adalah nisyanul hasanatil madiyati. Kalau tadi dosa diingat-ingat, tapi kebaikan dilupakan. Tanda orang bahagia adalah orang yang melupakan kebaikan yang telah dilakukan. Itu bahagia. Orang yang mengingat-ingat kebaikan itu orang sengsara, terbelenggu akan kebaikannya, tersiksa akan kebaikannya. Percaya nggak? Nih, saya baik sama Pak Eko, diingat terus. Ketika suatu saat dia nggak baik sama saya, kita menjadi orang yang berhenti menjadi baik.
pendendam. Karena mindsetnya salah. Seakan-akan kebaikan yang kita berikan itu dikembalikan sama dia, balas dari dia. Salah. Yang membalas kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun itu Allah. Dan Allah punya 1000 macam cara, bahkan jutaan macam cara bagaimana cara membalas kebaikan seorang hamba. Tidak mesti dari dia. Pak ini jahat sama saya, kalau saya baik sama dia, nanti ada Allah kirimkan 1000 orang yang lebih baik daripada kita. Jawabannya, balasannya buat kita. Jangan pernah mengingat kebaikan. Kenapa? Kita tersiksa dengan kebaikan itu. Endingnya kita menjadi orang yang mengaku atau mengklaim sebagai orang baik. Orang baik itu orang yang mengaku dirinya belum baik. Maka dia hanya berusaha untuk menjadi baik. Berusaha untuk menjadi baik tanpa mengklaim sebagai orang yang paling baik. Jangan mengklaim. Cukup Allah jadi wasit kita bahwa kita baik atau tidak. Yang kita lakukan hanya ikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang mengaku sebagai orang baik bukanlah orang baik, tetapi orang yang hanya pura-pura baik atau hanya ingin diakui sebagai orang baik. Begitulah saudara-saudara. Kayak motivator ya gitu ya. Tadi benar, ini Nabi bilang rumusnya, ingin bahagia, ingat dosa, lupakan kebaikan. Kalau enggak kita terbelenggu dengan kebaikan. Yang ketiga, kita lagi sampai ke bab ini. Yang ketiga, orang bahagia atau alamatus sa'adah itu yang ketiga adalah nazruhu ila man fawqahu fid din. Orang yang memandang melihat ke atas dalam urusan ibadah. Sama orang yang lebih getol, lebih taat, kita cemburu. Dia yang tua aja getol, ibadahnya masa saya enggak. Lihat orang yang lebih baik, dia cemburu. Dia miskin tapi kok baik banget sama orang. Cemburu kita dengan kebaikannya. Lihat orang yang lebih dermawan, kita cemburu. Ya Allah, yang susah aja kurban, masa saya yang kaya nggak kurban? Cemburu dong, cemburu Pak Ider. Mama yang kurban, wah yang nggak punya gaji kurban, kita yang punya gaji nggak kurban. Harus maaf kali nggak itu semuanya. Cemburu dengan kebaikan orang, melihatnya ke atas. Jangan lihat ke bawah. Pak Ustadz, saya kan Fatihahnya masih berantakan sholatnya, tapi nggak apa-apa kan daripada nggak sholat. Nah begini, masa dibandingkan sama orang nggak sholat? Itu mandang ke bawah namanya itu. Bandingkan dengan orang yang lebih tekun, lebih bagus baca, apple to apple. Bandingkan dengan yang seimbang. Jangan dibandingkan sama yang nggak ibadah. Gak bagus. Lihatlah ke atas, pandang ke atas, tengah ke atas, hanya untuk urusan ibadah. Nah, baru yang keempat, ada matus sa'adah, ciri orang bahagia itu kata Rasulullah, nasruhu ila man dunahu fid dunya. Nah, ini kaitan hadisnya, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ketemulah hadisnya, unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan materi atau dunia atau harta, lihat ke bawah, jangan ke atas ntar kepadu. Kita punya mobil butut, alhamdulillah, punya mobil jelek, pulang kampung bisa bareng-bareng sama anak istri, anak mantu kita bawa pulang kampung. Dimanapun kita bisa berhenti, karena mobil sendiri. Jangan lihat ke atas, lihat Fortuner, jangan orang mobil apa saja jelek masuk ke Fortuner. Alhamdulillah, punya mobil dewek, sebelah saya pulang kampung naik motor, NMAX. Mana berlima lagi boncengan. Hujan kepanasan. Iya kan? Yang punya NMAX, alhamdulillah, punya motor sebelah saya nggak punya motor pulang kampung, ngecer, mau bantikin kehabisan. Yang nggak punya motor, punya sepeda, lihat ke bawah, masih punya sepeda, daripada sebelah jalan kaki, seterusnya mandang ke bawah. Agar apa? Agar kita bukan menjadi orang yang kufur nikmat atau tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Maka jadi orang itu harus sesuai dengan pemasukannya, imbangin antara income dengan pengeluarannya. Gaji 2 juta, kredit motor NMAX loh. Gantung diri, sesuaikan dengan budget pemasukan kita. Makanya jangan dangap dalam urusan
bukan berarti kita nggak boleh semangat kerja, itu beda cerita. Tentang syukur, tentang rezeki. Semangat kerja silakan, etos kerja yang mantap silakan. Tetapi ingat, kita semangat kerja itu belum tentu jatahnya lebih banyak dengan orang yang kerjanya kurang semangat. Kerjaan boleh sama, jabatan boleh sama, rezeki sama nggak? Beda. Sama-sama dagang cilok, ya kan? Tapi pemasukannya, income-nya, rezekinya sama nggak? Belum tentu sama. Ada orang yang nyantai, pemasukannya banyak, tapi ada orang yang gedebak-gedebuk, malam jadi siang, siang jadi malam, kayak codot gitu. Nggak kaya-kaya, ya karena rezeki. Nah, jadi beda antara ikhtiar, usaha, kerja keras dengan rezeki. Ikhtiar itu kewajiban kita, tapi rezeki, jatah, itu sudah porsinya Allah siapkan. Biar kita potong panting kerja, kalau catatannya miskin ya miskin aja. Tapi kita wajib ya, jangan ikut campur urusan Allah. Rezeki itu urusan Tuhan. Ikhtiar kewajiban kita, tapi jangan seakan-akan bahwa kerja keras itu pasti kaya, belum tentu. Nah, udah beda tuh. Nah, jadi itu yang kedua yang kita baca. Lihatlah ke bawah dalam urusan materi. Muttafaqun alaihi, sahih Bukhari Muslim. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, ini Ustaz. Ada pemakaman Ustaz ya. Itu kan tanah-tanah umum Ustaz ya. Wakaf. Tanah wakaf kan gitu. Tapi kebanyakan ya itu di izin gitu. Di kijing maksudnya dibangun lah maksudnya. Nah, misalkan gini bos ya, itu kan ahli makam itu karena di dunia ini ahli ibadah lah maksudnya. Berhubung karena perbuatan dari keluarganya, ada nggak bos imbasnya dari perbuatan keluarganya bos? Maksudnya gimana? Ini bos ya, itu ahli maksudnya yang dimakamkan tuh, ya kan? Itu almarhum lah ya. Sama dia dulu di dunia ahli ibadah. Iya. Ya, Tapi makamnya diperlakukan seperti itu. Iya. Diperlakukan keluarganya. Iya. Yang dosa ya keluarganya, yang mati nggak salah. Gini Pak, gini. Iya. Sebelum saya jawab itu, nggak boleh kita menyemen, mengeramik makam keluarga kita yang di tanah wakaf. Boleh kalau mau dibangun di tanah pribadi, makam pribadi. Kalau di tanah wakaf cukup misalnya saja, gitu loh. Cukup misalnya aja, yang penting kasih tanda aja begitu, atau bata ditempelin begitu. Tapi jangan di tembok, jangan di beton, karena itu bukan tanah pribadi, tanah wakaf. Dosa. Tapi masih banyak. Kalau dibilang itu percuma, nggak boleh dibongkar, maka kita banyak. Padahal dosa itu nggak boleh. Tanah wakaf nggak boleh di beton, nggak boleh semen, nggak boleh keramik, kecuali tanah pribadi boleh. Gitu. Adapun tadi bukan dosanya ditanggung sama ahli kubur, tetap dosa yang keluarganya itu yang nempel, nggak bisa menyalahkan. Tidak ada siksa baginya karena tembok kuburan tadi untuk saya dikubur, itu dosanya ahlinya, keluarganya. Kenapa? Karena mereka yang melakukan. Ya. Lagi? Cukup ya? Ya, demikianlah kajian kita. Ini sebagai tambahan muhasabah buat kita. Ingat pesan tadi bahwa orang bahagia itu ada 4 cirinya. Yang pertama ingat dosa, yang kedua melupakan kebaikan, yang ketiga memandang ke atas untuk urusan ibadah, yang keempat memandang ke bawah urusan dunia. Semoga kita termasuk orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.